Santapan Harian, Senin 5 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bagaikan di samudra angkasa, penuh dengan bintang dan aneka benda langit yang menakjubkan, namun hampa. Begitu pula hidup kami penuh dengan aneka hal yang menakjubkan, namun hampa jika Engkau Tuhan tidak ada di dalam hidup kami. Kini, di saat ini, kami siap Engkau isi dengan sabda-Mu. Kami mohon, bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 20 ayat 1-9. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat, dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Sahabat Santapan Harian, tatkala suatu komunitas akan bertanding, biasanya motivasi diberikan kepada semua anggota agar mereka bersemangat dan gigih sehingga bisa meraih kemenangan. Misalnya, tim sepak bola, tim bola basket, dan tim lainnya. Hal seperti itu pula lah yang terjadi pada zaman Israel kuno.
bangsa Israel memotivasi diri secara terstruktur, dan motivasi tersebut didasarkan pada iman yang teguh kepada Tuhan, bukan pada hebat dan kuatnya manusia. Pada saat bangsa Israel menghadapi pertempuran, seorang imam harus tampil ke depan untuk berbicara kepada rakyat agar mereka tidak takut atau gentar kepada musuh dan tetap optimis. Para kepala pasukan juga berbicara kepada tentara yang dipimpinnya agar mereka tidak gentar atau takut kepada musuh. Selain itu, sebelum pertempuran dimulai, para tentara diberi kesempatan untuk menikmati apa yang ingin mereka nikmati, seperti rumah baru, hasil kebun anggur, dan pernikahan. Mereka sangat menghargai manusia. Bangsa Israel kuno diajak untuk percaya kepada Tuhan serta tidak takut atau gentar terhadap musuh, meskipun jumlah tentara musuh lebih banyak. Motivasi diberikan dengan mengajak mereka untuk mengingat lagi karya Allah yang telah menuntun mereka secara ajaib keluar dari tanah Mesir. Ingatan akan hal itu diharapkan mampu menggelorakan semangat iman mereka. Dengan dasar iman yang kuat seperti itulah dilakukan upaya motivasi yang terstruktur. Pertama, motivasi diberikan oleh imam kepada seluruh bangsa Israel kuno. Kedua, motivasi diberikan oleh kepala pasukan kepada tentaranya. Saat berhadapan dengan berbagai macam musuh di masa kini, mari kita juga melakukan upaya-upaya memotivasi komunitas kita atau bahkan diri kita sendiri, bahwa kita tidak perlu takut dan gentar karena Tuhan akan menolong. Meski tantangan kita besar, kita tetap harus optimis karena segala yang terjadi dalam hidup ini mesti terus dijalani. Bersyukurlah bahwa kita bisa belajar strategi untuk memotivasi orang lain agar tidak gentar menghadapi berbagai tantangan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dunia ini begitu menyedihkan dan membingungkan. Dan banyak suara mengajak kami mengikuti sudut pandang yang tak berpengharapan. Tolonglah agar hati kami kuat berakar pada janji dan kuasa kebangkitan Yesus yang mengendalikan masa depan. Bersama-Mu Kristus, kami tidak gentar menghadapi berbagai tantangan. Amin.